Halo teman-teman remaja, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Alex mau ngajak kita untuk merenungkan satu topik. Rasanya menarik, tentang dosa dan keistimewaan diri. Wah, apa hubungannya ya? Untuk melihat hal itu, sebelumnya Kak Alex mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu ini kami ingin bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengerti dan mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Kak Alex mau tanya, mana lebih baik orang rambut lurus atau rambut keriting? Nah, mana lebih baik orang kulit putih atau kulit gelap, atau sawo matang, atau sawo busuk, kayak Kak Alex? Nah, mana lebih baik orang Jawa atau orang Sunda? Nah, lebih mudah lagi kan? Sebetulnya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang keliru. Kadang kita itu suka membandingkan diri kita dengan orang lain, suku kita dengan suku orang lain, kebangsaan kita dengan kebangsaan orang lain. Kita bangga dengan diri kita, lalu kita membandingkannya dengan orang lain. Salah nggak sih kita bangga pada diri kita karena kita tahu kita tuh punya keistimewaan? Salah nggak sih kita bangga pada diri kita karena kita tahu kita tuh punya kelebihan? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apakah kebanggaan kita itu akan diri kita, akan keistimewaan yang kita punya, itu tuh membawa kita pada rasa syukur kepada Tuhan, karena aduh thanks God, Tuhan kasih saya anugerah, Tuhan kasih saya talenta, Tuhan kasih saya karunia, thank you Lord. Atau kebanggaan itu justru membawa kita merasa tinggi hati, dan karena kita merasa tinggi, kita melihat ke bawah, dan kita menganggap orang-orang lain sebagai orang-orang yang lebih rendah dari kita. Gak salah bangga sama diri sendiri. Gak salah bangga sama keistimewaan diri. Selama kebanggaan itu tuh membawa kita pada kerendahan hati dan melihat bahwa itu semua tuh pemberian Tuhan. Kebanggaan itu membawa kita untuk bersyukur sama Tuhan. Cilakanya, itu nggak gampang. Sampai-sampai orang Yahudi pun mengalami hal yang serupa. Mereka bangga nih sama diri mereka, sama bangsa mereka. Karena apa? Karena mereka merasa mereka ini bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang dikasihi sama Tuhan. Bangsa yang diselamatkan. Kok bisa begitu? Iya. Karena mereka ngerasa Tuhan berkarya pada mereka dari Abraham sampai bangsa Israel. Penjajahan Tuhan menyertai, dibawa dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir, di padang gurun Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan memunculkan eh, dirinya dalam berbagai bentuk lewat semak yang terbakar kepada para nabi. Macam-macam mereka ngerasa. Bahkan mereka dikasih sama Tuhan hukum yang clear. 10 hukum Taurat dalam 2 loh batu. Mereka ngerasa, wih emang nih, Tuhan tuh sayang sama bangsa kita. Sampai-sampai nih, jelas-jelas nih Tuhan menurunkan 10 poin yang kita nggak boleh langgar. Artinya Tuhan mau kita diselamatin. Artinya Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Mereka merasa bangga sama bangsanya sendiri. Salah nggak punya kebanggaan karena mereka ini merasa dirinya istimewa di hadapan Tuhan? Nggak salah.
Tapi itu jadi keliru kalau mereka menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah, lebih berdosa, lebih nggak layak, nggak disayang sama Tuhan. Poin nih, ketika kita merasa bahwa kita ini disayang sama Tuhan, kita nggak punya hak buat melihat dan menilai bahwa orang lain tuh nggak disayang sama Tuhan. Keliru itu. Nah, itulah yang diingetin sama Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma nih, dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Di sini tuh Paulus mau bilang ke orang-orang, ke jemaat pada saat itu, apa sih kelebihan kita dari orang lain? Apa sih keistimewaan kita dari yang lain? Gak ada, kata Paulus nih ya. Kita tuh sama-sama orang-orang yang berdosa. Kalau kita mau lihat di ayat 10, Roma 3 ayat 10 sampai 9, 18. Paulus tuh mengutip perkataan yang menunjukkan, tuh lihat deh, secara karakter, secara perbuatan, secara tutur kata, kita nih gak luput dari dosa. Kita nih melakukan kesalahan. Jadi jangan ngerasa kita ini orang yang paling istimewa, paling benar, paling diberkati, paling selamat sendiri, sementara yang lain enggak. Jangan sombong. Diingetin sama Paulus, kita semua ini berdosa. Nah, teman-teman, boleh bangga sama diri sendiri karena kita punya keistimewaan. Punya talenta, punya kemampuan, diberkati dalam berbagai hal, boleh kita bangga. Terlebih bangga sama Tuhan. Tetapi jangan sampai kebanggaan kita pada diri kita itu, pada karunia Tuhan itu, pada berkat Tuhan itu, membuat kita justru menganggap rendah orang lain. Menilai bahwa kita ini jauh lebih baik dari orang lain. Karena tuh pada hakikatnya, pada dasarnya kita ini semua ini berdosa. Dan kita semua ini dalam keberadaan kita tuh semuanya sama-sama menerima anugerah dari Tuhan. Istilahnya sesama penerima bantuan, sesama penerima BLT, sesama penerima anugerah. Gak usah nganggap rendah yang lain lah. Maka teman-teman, yuk kita belajar untuk bersyukur sama apa yang kita punya, keistimewaan kita, tapi di sisi lain juga punya kerendahan hati bahwa Tuhan juga mengasihi orang-orang lain. Dan bahwa kita ini punya segala sesuatu, punya anugerah keselamatan, itu semua tuh karena pemberian Tuhan. Dan kita nggak layak menilai mana yang pantas di hadapan Tuhan dan mana yang nggak pantas. Jangan sampai mengulangi kesalahan orang Yahudi untuk yang kedua kali. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari betul kalau segala keberadaan kami adalah anugerah Tuhan. Kami umat yang berdosa, yang Tuhan ampuni, sebagaimana Yohanes 3 ayat 16, kasih-Mu begitu besar pada dunia ini, Kau turun ke tengah dunia, disiksa, disalib, mati untuk semua orang. Bagi mereka yang percaya pada Tuhan, dan Bapa, bantu kami, tolong kami untuk bisa mensyukuri anugerah itu, tetapi di sisi lain juga tidak membuat diri kami ini menjadi tinggi hati dan menganggap orang lain itu rendah dan tak layak di hadapan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami rasa syukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.